Halo kawan-kawan sekalian, selamat datang kembali dalam channel Kisah Karakter Komik. Kali ini kita akan membahas tentang sosok karakter berasal dari komik Marvel kembali. Kali ini kita akan membahas tentang para Celestial di dunia Marvel Universe. Dalam Marvel Universe, Celestial muncul dalam komik Marvel pertama kali pada komik The Eternals tahun 1976. Karakter fiksi ini diciptakan oleh Jack Kirby yang merupakan penulis sekaligus artis komikus. Sebelum kita mulai pembahasan kita, dukung dan support channel ini dengan berikan like dan subscribe kawan-kawan sekalian. Terima kasih. Mari kita masuk dalam pembahasan. Inilah para Celestial. Celestial tidak hanya mengacu pada satu tokoh saja, namun jumlah Celestial sangatlah banyak. Hal ini dikarenakan para Celestial sendiri mampu untuk melahirkan Celestial baru. Di Marvel Universe, para Celestial bersama para aspiran merupakan makhluk kosmik pertama yang diciptakan oleh First Firmament. Awalnya hanya ada satu semesta tunggal dengan satu makhluk tunggal di dalamnya, yaitu First Firmament. Dalam kesepiannya, First Firmament memutuskan untuk menciptakan teman sekaligus pelayannya. First Firmament menciptakan para aspiran dan para Celestial. Para aspiran merupakan humanoid berwarna hitam atau gelap, sedangkan para Celestial merupakan humanoid beraneka warna. Aspiran dan Celestial memiliki nilai yang berbeda dalam hal dan tujuan. Para aspiran merupakan ciptaan yang sangat setia kepada First Firmament dan mengikuti semua keinginan First Firmament. Sedangkan para Celestial tidak patuh kepada First Firmament. Para Celestial lebih menginginkan realitas yang dinamis, di mana makhluk hidup dapat terus berkembang dari proses adaptasi dan evolusi. Hal ini membuat para Celestial dianggap sebagai pemberontak oleh First Firmament. Karena perbedaan tujuan ini, para aspiran dan Celestial tidak dapat hidup berdampingan secara damai. Mereka terlibat perang yang akhirnya dimenangkan oleh para Celestial, dan para Celestial pun mengusir First Firmament dari alam semesta. Kisah lengkap antara First Firmament, Aspiran, dan Celestial akan kita bahas dalam kesempatan lain. Pada kesempatan ini kita akan membahas peran Celestial dalam alam semesta Marvel. Mari kita bahas apa saja yang sudah dilakukan oleh para Celestial, dan kita akan sedikit mengenal para Celestial yang pernah muncul dalam komik semesta Marvel. Celestial juga dikenal sebagai Space God atau dewa antariksa yang merupakan makhluk kosmik dengan kekuatan yang tidak dapat dibayangkan. Mereka bisa dianggap sebagai pencipta kehidupan di alam semesta Marvel. Mereka mampu menciptakan galaksi dan semua isinya, dan merekalah yang menciptakan golongan ras manusia seperti Eternals, Deviant, dan Mutan. Celestial merupakan makhluk kosmik dengan kekuatan kosmik yang maha kuasa. Mereka tidak terikat oleh ruang dan waktu. Mereka dapat hadir kapan saja dan di mana saja sesuai keinginan mereka. Para Celestial mampu berpindah-pindah galaksi, bahkan bisa berada di multiverse secara bersamaan. Para Celestial bisa mewujudkan dirinya dalam berbagai ukuran. Mereka dapat seukuran manusia. Kadang juga menampakkan dirinya sebagai raksasa dengan tinggi 600 meter. Selain menciptakan, para Celestial memiliki kemampuan untuk memusnahkan seluruh kehidupan dengan kekuatan mereka. Celestial mampu menghancurkan sebuah planet dengan mudah. Untuk perbandingan kekuatan, bisa kita lihat dalam komik Thor tahun 1980 episode ke-300. Diceritakan bahwa kekuatan Arishem sendiri jauh lebih kuat daripada gabungan kekuatan tiga dewa terkuat di galaksi, yaitu Odin, Zeus, dan Vishnu. Bisa kita bayangkan ya kawan-kawan seberapa kuatnya para Celestial. Mari kita coba mengenal para Celestial yang pernah muncul dalam komik semesta Marvel. Celestial pertama yang akan kita bahas bernama Celestial Blue. Seperti namanya, Celestial ini berwarna biru. Blue Celestial merupakan Celestial yang terlahir dari material genetik dari Eric Masterson, Hercules, dan Black Galaxy. Di Black Galaxy sendiri
merupakan tempat kelahiran celestial lain yaitu Ego the Living Planet. Tugas utama dari Blue Celestian adalah menjaga Ego the Living Planet agar tetap terkendali dan bertugas menghancurkan superego saat superego muncul. Celestial kedua yang akan kita bahas bernama Monolith Gatherer. Celestial ini didominasi oleh warna merah. Celestial ini sampai saat ini belum diketahui namanya. Tugas dari Celestial ini adalah mengumpulkan alat perekam hitam persegi panjang atau monolita yang ditempatkan para Celestial di bumi. Celestial ketiga bernama Eson the Snatcher. Celestial ini bertugas mengumpulkan informasi tentang planet-planet yang bisa dijadikan bahan eksperimen oleh para Celestial. Hasil riset dan informasi yang didapatkan Eson akan terlebih dahulu diberikan kepada Celestial lain yaitu Gamemnon the Gatherer. Eson merupakan sosok yang bertanggung jawab atas ditemukannya bumi oleh para Celestian. Eson diketahui sebagai pengguna Power Stone pertama. Di tangan Eson Power Stone dapat mengeluarkan potensinya yang sangat luar biasa. Dengan Power Stone, Eson bisa menjadi kiamat bagi seluruh alam semesta. Celestial keempat kita bernama Gamemnon the Gatherer. Gamemnon bertugas menerima dan mengumpulkan semua informasi hasil riset dari Celestial Eson. Gamemnon bertugas menganalisis semua perkembangan sampel objek uji coba yang ada dan bagaimana pengaruhnya terhadap perkembangan evolusi suatu spesies. Setelah tugasnya selesai, Gamemnon akan memberikan hasilnya kepada Jemiah the Analyzer. Dalam suatu waktu, Gamemnon pernah melawan Thor dan Odin sekaligus dan hampir membunuh semua warga Asgardian. Celestial kelima kita bernama Jemiah the Analyzer. Seperti namanya, tugas Celestial yang satu ini adalah menganalisis subjek uji coba yang ada. Dia akan menganalisa perkembangan dan juga berbagai aktivitas dari sebuah peradaban yang telah diciptakan dan dipersiapkan oleh Celestial lain. Jemiah memiliki kekuatan di bidang pengetahuan. Jemiah merupakan penulis The Fractal Scriptures, kitab suci untuk para Eternals. Celestial ke-6 bernama Gamil the Manipulator. Gamil merupakan Celestial termuda. Gamil bertugas mengawasi sebuah planet atau tempat yang menjadi wilayah uji coba para Celestial. Gamil sendiri bersaing dengan saudaranya Devron the Experimenter untuk membuktikan teori siapa yang lebih benar. Akibat dari rivalitasnya dengan Devron, terkadang mendatangkan perseteruan yang bisa menjadi sebuah petaka besar bagi planet lain. Perang abadi antara Kree dan Skrull pun disebabkan oleh perseteruan Gamil dan Devron. Celestial yang ketujuh yaitu Devron the Experiment. Devron juga memiliki tugas yang sama seperti Gamil saudaranya. Dia akan mengawasi planet yang sudah menjadi target uji coba. Devron banyak melakukan riset dan uji coba dan berupaya membuktikan berbagai teori yang dia miliki. Rakibat ingin menunjukkan bahwa teorinya lebih benar membuat Devron sering berseteru dengan saudaranya Gamil. Celestial yang ke-8 bernama Nazar the Calculator. Seperti namanya, Celestial ini kemampuannya berhitung. The Calculator mampu menghitung berapa jumlah populasi pada suatu planet dengan cepat. Tugas utamanya ada menghitung berapa banyak jumlah populasi yang ada pada sebuah planet atau wilayah. Dia juga diberikan tugas untuk melakukan berbagai eksperimen dan mengumpulkan data yang kemudian data-data tersebut akan diberikan kepada pimpinannya, yaitu Arishem the Judge. Selain berhitung, Nazar memiliki kemampuan luar biasa dalam menciptakan dan memproyeksikan ilusi. Nazar merupakan Celestial yang membantu menciptakan Beyonders dan salah satu Celestial yang menyebabkan perang besar antara Celestial dengan The Watcher. Celestial yang ke-10 bernama Tefral the Surveyor. Tefral memiliki tugas melakukan survei pada setiap planet atau wilayah yang akan menjadi tempat eksperimen para Celestial. Tefral akan mensurvei semua spesies yang ada dalam sebuah planet.
Reveral merupakan salah satu celestial yang datang ke bumi pada masa lampau. Tevrol punya peran penting dalam menilai apakah sebuah planet perlu dihancurkan atau dipertahankan keberadaannya. Celestial yang ke-11 bernama Arishem the Judge. Seperti namanya the Judge, Arishem menjadi hakim yang menentukan apakah sebuah planet berhak hidup atau dimusnahkan. Penilaiannya didapat dari data yang telah dikumpulkan oleh celestial lainnya. Arishem merupakan pemimpin dari para celestial. Arishem sendiri yang bertanggung jawab atas lahirnya ras Eternal dan Deviant. Untuk masalah kekuatan Arishem tidak perlu diragukan lagi. Gabungan kekuatan tiga dewa terkuat di galaksi seperti Odin, Zeus dan Vishnu pun tidak mampu mengalahkannya. Arishem memiliki kekuatan kosmik yang tidak terbatas, mampu memanipulasi energi kosmik. Arishem mampu menghancurkan jembatan antar dimensi secara permanen. Dia juga melelehkan Odin Sword dan mengusir kutukannya. Pada saat penilaian Arishem akan menunjukkan jempol ke atas yaitu sebagai tanda planet akan dipertahankan atau jempol ke bawah tanda planet tidak layak dan akan dimusnahkan. Celestial yang ke-12 bernama Exeter the Executioner. Seperti namanya Executioner, Exeter berperan sebagai algojo yang akan memusnahkan planet beserta isinya apabila setelah mendapat penilaian dari hasil eksperimen yang dilakukan para celestial lain bahwa planet tersebut layak untuk dimusnahkan. Exeter memiliki kekuatan kosmik tanpa batas, sehingga baginya untuk memusnahkan suatu planet atau bahkan sebuah galaksi bukan hal yang sulit baginya. Kekuatan Exeter pun masih di atas Arishem the Judge serta entitas superior seperti Galactus. Pengaruh Exeter bahkan dapat merubah realitas pada skala multiverse. Exeter bahkan pernah membunuh salah satu Watcher bernama The One. Celestial yang ke-13 bernama Onek the Prober. Onek merupakan celestial dengan tugas utama melakukan penyelidikan. Dia bertugas menyelidiki semua planet yang menjadi eksperimen para celestial. Onek merupakan celestial yang bertanggung jawab dalam rekayasa gen kali di bumi. Onek termasuk salah satu celestial yang sangat kuat. Onek mampu dengan santai memblokir ledakan energi dari Destroyer dengan kekuatan hampir seluruh ras Asgardian. Celestial yang ke-14 bernama Ziran the Tester. Ziran adalah celestial yang bertugas menguji stabilitas gen pada suatu bentuk kehidupan yang telah dikembangkan oleh celestial lainnya. Ziran mengirim serangkaian tes kepada suatu spesies hingga mereka siap untuk ditempatkan ke sebuah planet dan memulai kehidupan baru spesies tersebut. Ziran sebagai celestial juga memiliki kekuatan yang sangat luar biasa. Ziran dapat menggerakkan planet secara telekinesis dan melemparkannya ke arah lawan saat dalam pertempuran. Armor Ziran dapat menahan serangan yang menghancurkan planet tanpa kerusakan apapun. Armor yang dimiliki Zira mampu menyalurkan kekuatan penuh zona negatif. Celestial yang ke-15 bernama Hargen the Measurer. Hargen merupakan celestial mempunyai tugas mengukur. Tidak banyak bisa diceritakan dari Hargen. Namun Hargen merupakan salah satu celestial yang pernah datang ke bumi dan menilai manusia tidak layak dan harus dimusnahkan. Celestial yang ke-16 bernama Skatan the Approver. Skatan sang penyetuju adalah seorang celestial yang berfungsi sebagai sekretaris komite bagi makhluk kosmik. Skatan sendiri menjadi salah satu entitas kosmik yang dipanggil Living Tribunal untuk mengadili Beyonder dan anak dewa yang dikenal sebagai Protege. Saat Protege memberontak, Protege berhasil meniru dan menyerap kekuatan Living Tribunal, dan Skatan adalah sosok yang mampu menggagalkan semua tindakan Protege dengan membungkus Protege dengan Celestial Muzzle. Celestial yang ke-17 bernama Groffon the Regurgir. Ini adalah sosok celestial yang punya kebiasaan memakan planet. Bukannya ditelan, Groffon akan memuntahkan kembali planet yang dimakan tersebut ke tempat semula. Groffon, walaupun termasuk celestial yang kuat, nyatanya Groffon pernah dikalahkan oleh Deadpool
dalam sebuah pertarungan di bumi. Celestial yang ke-18 bernama The Progenitor. Celestial ini menjadi Celestial yang paling pertama menginjakkan kaki ke bumi. Progenitor dapat disebut sebagai nenek moyang atau leluhur semua penduduk bumi. Peristiwa ini terjadi ketika Celestial Progenitor yang terinfeksi oleh Horde datang dan meninggal di planet bumi yang baru terbentuk. Peristiwa ini juga menjadi asal mula kehidupan di bumi dan menjadi sebab mengapa penduduk bumi banyak yang memiliki kekuatan super. Celestial yang ke-19 bernama Sgrab the Fallen. Sgrab kemungkinan merupakan kekasih dari Celestial the Progenitor. Sgrab datang ke bumi dalam keadaan tertekan. Dia sangat membutuhkan bantuan untuk menemukan The Progenitor. Namun saat menemukan mayat progenitor yang penuh dengan infeksi Horde, membuat Sgrab menjadi gila dan beberapa saat kemudian dia pun terinfeksi pula oleh Horde. Dari segi kekuatan, Sgrab mempunyai kekuatan rata-rata Celestial dan mampu menahan api Phoenix Force dan pukulan Palut Mjolnir terbang. Celestial yang ke-20 bernama Zodus the Forgotten. Zodus merupakan individu mutan kosmik yang dikembangkan oleh ras M. Crane, yang berhasil berevolusi selangkah lebih maju menjadi Celestial. Zodus mengetahui bahwa mutan akan muncul di dunia lain dan akhirnya bangkit untuk menggantikan keberadaan jenisnya. Oleh karena itu Zodus memutuskan untuk menghancurkan mutan dimanapun mereka berada. Para Celestial lain bersama Arishem menganggap tindakan penghancuran tanpa pandang bulu itu tidak ilmiah, sehingga mereka membuang Zodus ke dimensi di luar alam semesta dan menjadikannya Zodus yang terlupakan. Celestial yang ke-21 bernama Godhead. Godhead merupakan Celestial pengawas planet Vescarde. Godhead mengawasi planet tersebut selama 12 miliar tahun dengan tidak memberikan kebebasan kepada penghuni planet Vescarde untuk menjelajahi alam semesta. Saat penghuni memohon meminta kebebasan kepadanya, justru Godhead malah menghukum mereka dengan kekuatan Black Vortex yang hampir memusnahkan semua penghuni planet Vescarde dan hanya menyisakan satu-satunya yaitu Gara Vescardi. Setelah peristiwa tersebut, Godhead pun pergi meninggalkan planet Vescardi yang hanya menyisakan Gara Vescardi seorang. Celestial yang ke-22 bernama Celestial Gardener. Celestial Gardeners merupakan subtipe dari Celestial. Penampakannya mirip dengan Arishem. Para Gardener secara khusus bertugas untuk menabur serta menuai benih kehidupan dan kematian di berbagai planet. Semua dilakukan agar dapat mengubah jalan sejarah dan evolusi para makhluk hidup di berbagai planet. Dalam menjalankan tugas mereka, Celestial Gardeners paling banyak mengalami konflik dengan para penjaga planet. Celestial yang ke-23 adalah Red Celestial. Celestial inilah yang membantu melahirkan Blue Celestial ke alam semesta. Red Celestial lah yang menggabungkan materi genetik Arik Mastersom, Hercules, dan Black Galaxy sehingga terbentuk Blue Celestial. Celestial ke-24 bernama Ashema the Listener. Ashema adalah Celestial perempuan yang saat menjalankan tugasnya dapat berubah wujud ke sosok manusia. Dia bekerja sama dengan Nazar the Calculator untuk membawa Franklin Richard, yaitu anak dari Mr. Fantastic dan Susan Storm ke The On Above AR untuk dievaluasi. Namun, akhirnya Ashema membebaskan Franklin karena Franklin berhasil merubah pola pikir Ashema tentang manusia. Celestial yang ke-25 bernama Tiamut the Communicator. Tiamut bertugas membantu entitas super sakti bernama Fulcrum untuk berkomunikasi dengan Celestial lain, termasuk memerintahkan ras tandingan Celestial yaitu Horde untuk mengumpulkan energi kehidupan dan menyerahkannya kepada Fulcrum. Fulcrum sendiri merupakan tuan dari para Celestial. Celestial Tiamut merupakan Celestial yang benihnya ditanam di bumi. Pertumbuhannya didorong oleh energi manusia yang hidup di dunia dan digembalakan oleh para Eternal.
Tiamut punya kemampuan manipulasi energi kosmik yang digunakan untuk mengendalikan sejumlah besar energi kosmik untuk menciptakan kehidupan dan planet di seluruh galaksi. Tiamut merupakan makhluk yang tidak dapat dilihat oleh The Watcher, bahkan Galactus yang begitu kuat sangat takut pada sosok Tiamut. Celestial yang ke-26 bernama One Above All. One Above All merupakan pemimpin dari semua Celestian di seluruh semesta Marvel. Posisinya masih di atas Arishem the Judge. One Above All merupakan sosok Celestial terkuat yang jauh lebih emosional dibandingkan Celestial lainnya. Karena sering memperlihatkan rasa takut, kesedihan, dan kebencian. One Above All punya kemampuan membengkokkan ruang dan waktu sesuai keinginannya, dapat menciptakan lubang hitam mini, dan memberikan ilusi dan penglihatan masa lalu. One Above All juga punya kekuatan telekinetik yang mampu melemparkan planet ke arah lawannya dalam pertempuran. Dia juga dapat dengan mudah berteleportasi dan telepati. One Above All juga dapat membangkitkan semua Celestial yang pernah dibunuh. Dengan begitu banyak kemampuan ini, maka pantaslah One Above All menjadi pemimpin dari semua Celestial di semesta Marvel. Demikianlah perkenalan singkat kita dengan para Celestial yang pernah muncul dalam komik semesta Marvel. Silahkan berikan komentar kawan-kawan sekalian di kolom komentar. Jika kawan-kawan ingin mengetahui kisah seorang karakter di komik kawan-kawan, bisa ketikkan pula di kolom komentar. Dan bila kawan-kawan menyukai channel ini, silakan beri like dan subscribe. Sekian, terima kasih.